Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Selasa 16 Maret 2021 dengan episode Kuat Nggak Ya? Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Empire Manufacturing yang naik dari sebelumnya 12,1 menjadi 17,4. Kemudian ada dari US Total Net TIC Flows yang naik dari sebelumnya 8 billion dolar menjadi 106,3 billion dolar. Kemudian ada dari US Net Long Term TIC Flows yang turun dari sebelumnya 121 billion dolar menjadi 90,8 billion dolar. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Golden Energy Mines Tbk atau GEMS yang anggarkan capex sebesar 9,4 juta US dollar di tahun 2021 dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Medikaloka Hermina Tbk atau HIL yang akan menambah 4 rumah sakit baru di tahun ini dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT BFI Finance Indonesia Tbk atau BFIN yang membukukan laba bersih senilai 701,59 miliar rupiah sepanjang 2020 dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Senin tanggal 15 Maret 2021, IHSG ditutup melemah sebesar 33 poin atau 0,53% menjadi 5.324. Sektor industri dasar, infrastruktur, keuangan, pertambangan, properti, industri konsumsi bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar pada kenaikan IHSG kemarin. Sementara investor asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 160 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari apa yang diharapkan. Dengan adanya pertemuan Bank Sentral The Fed dan Bank Sentral Jepang yang akan diadakan pekan ini, tentu hal ini akan menjadi perhatian bagi kita semua, karena tentu akan mempengaruhi pergerakan pasar ke depannya. Sejauh ini kalau kita melihat kapan The Fed akan melakukan pengurangan pembelian obligasi, kami melihat ada potensi yang cukup besar untuk terjadi pada tahun depan. Proses pemulihan perekonomian yang kuat didukung oleh percepatan vaksin diperkirakan akan membuat The Fed menaikkan tingkat suku bunga pada tahun 2023, namun tidak menutup kemungkinan akan terjadi pada akhir tahun 2022. Saat ini, The Fed sedang mengamati situasi dan kondisi yang terjadi di pasar, khususnya terkait dengan efek kebijakan moneter dan fiskal, serta dorongan percepatan distribusi vaksinasi. FOMC meeting pada pertemuan bulan ini tentu saja tidak akan mengubah tingkat suku bunga, namun pandangan dan rencana mereka khususnya terkait dengan situasi dan kondisi US Treasury, serta ekspektasi inflasi tentu akan menjadi perhatian. Pembelian obligasi pun kami melihat masih akan berada dalam nilai yang sama setidaknya hingga akhir tahun ini berakhir. Meskipun The Fed mengatakan bahwa pasar ketenaga kerjaan di Amerika dan inflasi masih rendah, tapi bukan berarti tujuan The Fed dan reaksi pasar tidak berarti apa-apa saat ini. Beberapa proyeksi di Amerika mengatakan bahwa Bank Sentral The Fed harus menaikkan tingkat suku bunga pada akhir tahun 2023 dengan tingkat kenaikan berkisar 50 BPS. Namun ada juga yang mengatakan bahwa perubahan tingkat suku bunga tidak akan terjadi hingga 2024 mendatang. Namun, kami juga menyadari bahwa tingkat suku bunga yang rendah terlalu lama juga tidak baik bagi perekonomian, karena seperti buih hal ini akan menjadi perusak rasa ke depannya. Kami yakin bahwa tahun ini semua kebijakan masih akan seperti sebelumnya. Hanya saja, kami butuh kepastian dari The Fed tentang sikap mereka terhadap ekspektasi inflasi yang bergerak liar di mana ekspektasi inflasi one year saja berada di 3,1%. Hal ini akan mendorong volatilitas US Treasury akan selalu berada dalam ketinggian. Oleh sebab itu, kami melihat bahwa sikap The Fed akan menjadi poin penting saat ini. Kenaikan tajam US Treasury sebagai bagian dari ekspektasi pertumbuhan ekonomi memang membuat tekanan. Namun bagi Powell, kenaikan US Treasury itu hanyalah sementara. Kalau kita ingat lagi, Powell memang mengatakan bahwa pemulihan dan pertumbuhan ekonomi saat ini tidak akan membuat The Fed menaikkan tingkat suku bunga. Tapi kalau kita mundur ke belakang sedikit, pada pertemuan The Fed pada bulan Desember lalu, seorang pejabat The Fed mengatakan bahwa ada potensi kenaikan tingkat suku bunga sebesar 25 BPS pada tahun 2022, dilanjutkan dengan 5 kali kenaikan pada tahun 2023 mendatang. Fokus utamanya dalam 1 hingga 2 tahun mendatang adalah sejauh mana inflasi dapat konsisten dan sejauh mana angka pengangguran dapat mengalami penurunan. The Fed sudah, yuk kita beralih kepada Bank Sentral Jepang. Apa yang dapat kita harapkan dari mereka?
Kami sebetulnya tidak terlalu cemas dengan pertemuan Bank Sentral Jepang, namun pandangan mereka terkait dengan pergerakan US Treasury tentu akan mencuri perhatian pelaku pasar dan investor. Mengapa kami tidak terlalu cemas dengan Bank Sentral Jepang? Karena mereka sudah mengatakan bahwa mereka akan melakukan apapun yang diperlukan, dan yang terpenting mereka sudah punya jurus ampuh bernama yield curve control. Namun bagi Bank Sentral Jepang, mereka lebih suka untuk memperhatikan The Fed dan Bank Sentral Eropa terlebih dahulu sebelum mereka melakukan sesuatu. Spread premium antara obligasi Jepang dengan US Treasury telah membuat yen mengalami pelemahan terhadap dolar. Dan tentu saja hal ini menjadi implikasi positif terhadap eksportir dan akan mendorong potensi terjadinya inflasi, yang tentu saja menguntungkan bagi Bank Sentral Jepang yang mengidam-idamkan angka inflasi yang mengalami kenaikan. Bank Sentral Jepang kami perkirakan akan tetap mengirimkan pesan standar untuk menjaga yen untuk tetap lemah, yang dimana hal ini diinginkan Jepang, ditambah dengan dukungan terhadap yield curve control untuk menjaga spread premium antara obligasi Jepang dengan US Treasury. Beberapa harapan terhadap pertemuan Bank Sentral Jepang diperkirakan sebagai berikut nih bosku. Yang pertama, tingkat suku bunga jangka pendek diperkirakan tidak akan berubah dan masih akan berada di rentang minus 0,1% dan suku bunga jangka panjang di sekitar 0. Kemudian yang kedua, pembelian obligasi diperkirakan akan berada dalam rentang yang ada pada saat ini. Namun, memungkinkan untuk dapat berubah agar dapat menyesuaikan terhadap volatilitas pasar yang ada dan mendorong naiknya tingkat likuiditas. Yang ketiga, sikap Bank Sentral Jepang yang lebih fleksibel terhadap pergerakan pasar yang ada saat ini, khususnya ekspektasi yang sedang mengalami lonjakan di Amerika. Ada yang menarik dengan Bank Sentral Jepang, mereka sendiri memprediksi bahwa Jepang belum tentu dapat berhasil mencapai inflasi sebesar 2% hingga tahun 2023 mendatang. Well, kami hanya bisa menganalisa, tapi biarlah waktu yang akan menjawabnya. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Lumayan. Neraca perdagangan tercatat surplus 2,01 miliar US dollar pada Februari, lebih tinggi dari bulan Januari yang sebesar 1,96 miliar US dollar. Impor mengalami kenaikan, tercatat sebesar 13,26 miliar US dollar atau naik 14,86%. Impor sepanjang Februari didominasi oleh barang modal yang naik 9,08% month on month dan 17,68% year on year. Impor bahan baku turun 0,50% month on month menjadi 9,89 miliar US dollar. Namun realisasi ini tumbuh 11,53% year on year. Impor barang konsumsi turun 13,78% dipicu oleh penurunan sejumlah vaksin dan bawang putih. Sedangkan ekspor mengalami kenaikan menjadi 15,27 miliar US dollar atau naik 8,56%, lebih tinggi dari Februari 2020 yang sebesar 14,06 miliar US dollar. Namun jika mengacu pada data historis, kenaikan angka ekspor bulan Februari lebih rendah dari bulan sebelumnya 0,19%. Hal tersebut seiringan oleh industri pengolahan yang tumbuh 1,38% month on month, didorong besi baja, kendaraan motor, logam dasar mulia, dan kimia dasar organik dari hasil pertanian. Secara tahunan, industri pengolahan juga tumbuh 9% year on year, didorong oleh besi baja dan kimia dasar organik serta peralatan listrik. Berdasarkan data dari BPS, terdapat penurunan ekspor ke Cina pada bulan Februari 2021 sebesar 96,2 juta US dollar. Penurunan tersebut seiringan dengan penurunan dari harga komoditas seperti minyak dan lemak hewan nabati yang dalam akumulasi 1 bulan turun 40,99%, sedangkan pulp turun 21,55%. Posisi pertama tetap ditempati oleh Cina dengan pangsa mencapai 20,50% dengan nilai ekspor sebesar 2,95 miliar US dollar. Di sisi lain, impor Indonesia dari Cina juga mengalami penurunan sebesar 215,9 juta US dollar. BPS mencatat, Indonesia masih mengalami defisit perdagangan dengan Cina, yaitu mencapai 968,5 juta US dollar. Di samping Cina, penurunan ekspor yang paling dalam adalah ke negara tujuan India yang mencapai 178 juta US dollar. Selanjutnya, disusul oleh Spanyol 75,5 juta US dollar, Myanmar 52,8 juta US dollar, dan Singapura minus 49,7 juta US dollar. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah terbatas dan ditradingkan pada level 6.273 hingga 6.363. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Hoki, kemudian yang kedua ada dari ITMG, dan yang ketiga ada dari Excel. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari BEFIN atau PT BFI Finance Indonesia Tbk yang membukukan laba bersih senilai 701,59 miliar rupiah sepanjang 2020.
Sepanjang tahun 2020, perusahaan masih mampu mempertahankan kinerja keuangannya di tengah daya beli masyarakat yang melemah akibat kondisi ketidakpastian krisis kesehatan dampak dari COVID-19, di mana PT BFI Finance Indonesia Tbk membukukan laba bersih senilai 701,59 miliar rupiah sepanjang 2020, namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 14%, di tengah rata-rata industri pembiayaan yang mengalami penurunan 61,2%. Hal ini memberikan gambaran perusahaan masih mencatatkan lebih baik jika dibandingkan dengan penurunan rata-rata industri tersebut. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bullish dengan target 800 dan tingkat probabilitas sebesar 76%, sementara dalam jangka waktu long term, berpotensi untuk bullish dengan target 835 dan tingkat probabilitas sebesar 44%. Kemudian yang kedua ada dari Antam atau PT Aneka Tambang Tbk yang laba bersih melesat 492% menjadi 1,15 triliun rupiah di tahun 2020. Di tahun 2020 perusahaan mencatatkan kinerja keuangan yang luar biasa yang mana membukukan laba bersih naik sebesar 492% menjadi 1,15 triliun rupiah di tahun 2020 jika dibandingkan tahun 2019 yang membukukan 193,85 miliar rupiah. Di tengah kenaikan laba bersih perusahaan, namun berbanding terbalik dengan kinerja penjualan, di mana penjualan perusahaan di tahun lalu hanya 27,37 triliun rupiah, jumlah ini turun 16,34% dari 2019 yang mencapai 32,72 triliun rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bearish dengan target 2.200 dan tingkat probabilitas sebesar 52%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya, bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.